Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Alfawati dengan NIM 2205110943 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Guru-guru, kalian pernah nggak sih mengalami kesulitan untuk meningkatkan semangat belajar dari peserta didik? Pasti pernah kan? Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar pada peserta didik. Contoh foto saat proses belajar mengajar berlangsung. Belajar di kelas tentu sudah menjadi keseharian daripada guru dan peserta didik. Namun, tidak selalu peserta didik itu akan semangat dalam proses belajar mengajar. Pasti ada kalanya peserta didik itu merasa bosan, kecapean, ataupun mengantuk di dalam kelas. Nah, hal ini bisa terjadi karena proses belajar mengajar yang kurang menyenangkan, atau bahasa lainnya itu adalah membosankan. Untuk mengatasi hal itu, ada beberapa tips dari saya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan guna meningkatkan semangat belajar dari peserta didik. Nah, yang pertama, buat suasana ruangan yang berbeda. Guru-guru sekalian sadar nggak sih? Posisi duduk peserta didik yang itu-itu saja juga menjadi penyebab mengapa proses belajar mengajar itu terasa membosankan. Nah, untuk mengatasinya, guru-guru sekalian bisa mencoba menggunakan posisi duduk letter U ataupun posisi duduk melingkar, yang dimana guru itu berada di pusat-pusat lingkaran, sehingga perhatian para peserta didik lebih tertuju kepada guru saat menjelaskan materi. Yang kedua, menggunakan metode mobile teaching. Salah satu penyebab proses belajar mengajar itu terasa membosankan ialah peserta didik merasa diacuhkan oleh gurunya. Terkadang, perhatian guru itu lebih cenderung kepada murid-murid atau peserta didik yang lebih pintar ataupun aktif di kelas, sehingga peserta didik yang cenderung pendiam kurang mendapatkan perhatian dari gurunya, sehingga proses belajar mengajar itu terasa membosankan. Nah, dari sini guru-guru juga bisa menggunakan metode mobile teaching, yang dimana guru turun langsung untuk membantu dan menjelaskan materi kepada tiap peserta didik. Sehingga dengan menggunakan metode ini, guru juga dapat menarik perhatian dari para peserta didik untuk saling bertukar pendapat, sehingga terjadilah proses belajar mengajar yang interaktif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Nah, sebagai guru kita harus turut update dong dengan sesuai perkembangan zaman. Tidak hanya para peserta didik saja yang harus mengikuti perkembangan zaman, kita para guru juga wajib mengikutinya. Ini adalah contoh guru yang menggunakan teknologi saat proses belajar mengajar. Dengan menggunakan teknologi, guru-guru bisa menjelaskan materi dengan menggunakan laptop ataupun proyektor untuk menampilkan gambar-gambar atau video-video pembelajaran, tidak seperti biasanya yang hanya menuliskan materi di papan tulis, sehingga proses belajar mengajar lebih terasa menyenangkan dan lebih efektif. Yang keempat, menciptakan suasana kompetisi kelas yang menantang. Umumnya, setiap individu pasti akan merasa bangga bila dia memiliki sesuatu hal yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, berdasarkan hal ini, guru-guru bisa mengadakan kompetisi kecil-kecilan untuk menarik perhatian para peserta didik dengan memberikan reward kecil sebagai penghargaan, sehingga para peserta didik merasa dihargai dan merasa tertantang untuk mengikuti kompetisi ini. Dengan hal ini, para peserta didik dijamin akan semangat dalam belajar. Yang kelima, yaitu memiliki sifat humoris. Nah, untuk membuat proses belajar mengajar yang menyenangkan, guru-guru juga perlu untuk memiliki sifat humoris ini, supaya murid-murid tidak terlalu tegang dan lebih rileks dalam belajar. Guru-guru bisa menyampaikan guyonan-guyonan kecil untuk menciptakan suasana yang ceria di dalam kelas. Keenam, dan yang terakhir, itu adalah memberikan perhatian yang sama pada setiap peserta didik. Para guru sekalian, kita harus meyakini bahwa setiap peserta didik pasti memiliki kemampuan dan keahliannya masing-masing. Kita tidak bisa menjadikan tolak ukur kemampuan dan keahlian siswa itu hanya dalam satu materi. Terkadang, guru itu lebih
cenderung perhatian kepada peserta didik yang lebih cerdas, pintar, maupun aktif di dalam kelas. Sehingga peserta didik yang cenderung pendiam itu akan sulit dan tertahan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya ataupun menuangkan ide-idenya. Contoh guru yang perhatian pada peserta didik. Dengan menyamaratakan perhatian guru terhadap peserta didik, maka para peserta didik akan merasa lebih dihargai dan akan lebih merasa nyaman saat proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga di dalam kelas akan tercipta suasana yang lebih hidup dan menyenangkan. Apa sih manfaat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik? Manfaat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Pertama, motivasi intrinsik. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dapat membangkitkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Ketika mereka merasa senang dan tertarik dalam proses belajar, mereka akan lebih termotivasi untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan mengembangkan keterampilan mereka. Yang kedua, keterlibatan aktif. Suasana belajar yang menyenangkan mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Metode pengajaran yang interaktif dapat membuat mereka merasa lebih terlibat dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengurangan stres. Suasana belajar yang menyenangkan dapat membantu mengurangi tingkat stres pada peserta didik. Ketika peserta didiknya merasa rileks dan nyaman, mereka lebih mudah untuk memperhatikan dan menerima informasi baru. Pengurangan stres juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, peningkatan retensi informasi. Peserta didik cenderung lebih mudah mengingat informasi yang dipelajari dalam suasana yang menyenangkan. Ketika suasana belajar penuh dengan kegembiraan dan keceriaan, otak dapat lebih baik dalam memperoleh, menyimpan, dan mengingat informasi tersebut. Dan yang kelima, peningkatan keterampilan sosial. Suasana belajar yang menyenangkan juga dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Melalui kegiatan yang mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa, mereka dapat belajar untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan baik, dan menghargai pendapat orang lain. Kesimpulannya, dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru dapat membangun lingkungan yang positif, memotivasi peserta didik, dan meningkatkan hasil belajar mereka. Hal ini akan membantu menciptakan generasi yang antusias, bersemangat, dan siap untuk terus belajar dan berkembang di masa depan. Nah, itu dia tadi tips-tips bagaimana cara membuat suasana belajar yang menyenangkan guna meningkatkan semangat belajar dari peserta didik. Semoga video ini dapat membantu guru-guru di luar sana maupun calon guru yang kesulitan dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.